Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 hal yang kamu rasakan jika mantan sudah benar-benar tidak mau kembali kepadamu. Jadi ada 3 tanda yang kita rasakan ketika mantan ini benar-benar sudah tidak mau kembali kepada kita lagi ya. Yang pertama, kita sudah tidak pernah tiba-tiba teringat dia lagi. Kita masih ingat kepada dia, tetapi kita yang memang menyengajakan diri untuk mengingat dia setiap hari. Setiap hari kalau ada waktu senggang, kita selalu melamun tentang dia. Tapi tidak pernah lagi yang namanya tiba-tiba teringat. Ini menjadi penting ya. Karena apa? Seperti yang sering kita bahas ya. Bahwa pikiran manusia dengan manusia yang lain itu terhubung seperti halnya wifi. Itu penelitian Profesor Digby Tatum dari Sheffield University. Jadi ketika kita memikirkan mantan, otomatis pikiran kita, otak kita akan memancarkan sinyal kepada otaknya mantan, yang membuat mantan jadi tiba-tiba teringat kita. Begitu juga sebaliknya, ketika mantan memikirkan kita, maka pikirannya, otaknya akan memancarkan sinyal kepada pikiran kita, kepada otak kita, yang membuat kita jadi tiba-tiba teringat dia. Nah, jadi cara kerjanya itu seperti halnya wifi. Kita masih mengingat mantan setiap hari. Otomatis pikiran kita jadi terhubung dengan dia, jadi terkoneksi. Tetapi mantan mengabaikan itu. Ya, kan ada orang teringat sesuatu dia abaikan. Tapi ada juga seseorang yang teringat sesuatu, kemudian dia selami ingatan itu. Nah, dia abaikan itu. Dan dia tidak pernah lagi memikirkan apapun tentang kita. Sehingga tadi tidak pernah terjadi koneksi pikiran duluan dari dia. Yang tandanya kita tidak pernah lagi mengalami keadaan di mana kita tiba-tiba teringat kepada mantan. Ya. Jadi kalaupun kita ingat kepada dia ya karena kita menginginkannya. Kita melihat fotonya, kita mengintip media sosialnya, kita menghayalkan dia, tetapi tidak pernah ada koneksi dari mantan yang tandanya kita tiba-tiba teringat dia tadi. Sudah tidak pernah kita alami. Kemudian tandanya yang kedua, sekuat apapun kita berusaha untuk mencari jejak-jejak mantan di sekeliling kita, kita tidak bisa menemukannya. Bahkan kalau awal-awal mungkin sampai 6 bulan setelah perpisahan, teman-temannya mantan masih berteman dengan kita, masih follow media sosial kita, masih sering ngintip stories di Instagram kita dan seterusnya. Sekarang begitu kita lihat, ternyata semua teman-teman, sahabat-sahabatnya mantan yang berteman juga dengan kita di media sosial kita, semuanya sudah unfollow. Ya, sudah tidak ada yang mengikuti kita dan sudah unfriend dengan media sosial kita. Nah, kenapa terjadi demikian? Ya, bisa jadi karena permintaan mantan. Ya, jadi mantan bilang dia sudah betul-betul tidak menginginkan kembali kepada kita dan dia meminta teman-temannya untuk unfriend, bahkan juga ikut memblokir media sosial kita ya. Karena kadang-kadang kan namanya teman sahabat, mereka memposting foto-foto bersama mantan dan mantan tidak mau
kalau kita sampai melihat apapun kegiatan dia pada saat ini. Nah, jadi jejak-jejak mantan sama sekali tidak bisa kita temukan di sekeliling kita. Kita tidak pernah melihat kira-kira ada yang mirip dengan mobil atau sepeda motor mantan mendekat atau melewati rumah kita. Kita juga tidak melihat jejak-jejak algoritmanya di media sosial kita, apakah dia pernah mengintip akun media sosial kita, ataukah dia misal disarankan oleh Facebook untuk berteman dengan kita. Kan ada kan, itu saran pertemanan itu. Ya, jadi sama sekali tidak ada jejak-jejak algoritma mantan apapun di sekeliling kita. Itu yang kita rasakan yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, tandanya yang ketiga yang kita rasakan, kita sama sekali betul-betul sudah tidak pernah ketemu dia. Sama sekali tidak pernah lagi ketemu mantan. Ya. Jadi kalau orang itu masih mencintai, maka cara berpikirnya masih akan tetap sama. Tetapi ketika mantan sudah mencintai orang lain, rasa cintanya kepada orang lain jauh lebih besar daripada sisa-sisa rasa cintanya kepada kita. Itu akan membuat cara berpikir mantan dan kita jadi berubah. Dia akan beradaptasi dengan cara berpikir pasangan barunya, dengan orang ketiga, termasuk kebiasaan-kebiasaan dari orang ketiga tadi. Kalau dia masih mencintai, maka cara berpikirnya masih akan sama dengan kita. Maka bisa saja terjadi tanpa disengaja ketemu dengan dia. Lagi belanja di mall, hari Sabtu, jam 10 pagi. Kenapa bisa ketemu? Karena cara berpikirnya sama. Memilih hari libur, memilihnya jam 10 biar tidak terlalu tergesa-gesa, dan mallnya masih agak sepi dan seterusnya. Cara berpikirnya sama. Tetapi ketika mantan lebih mencintai orang lain, maka dia akan beradaptasi dengan cara berpikir pasangan barunya dan melepaskan cara berpikirnya bersama kita. Dan itu yang membuat kita menjadi sekarang sama sekali tidak pernah lagi ketemu dengan mantan. Tidak pernah lagi papasan di jalan dengan mantan, dan seterusnya. Nah, kalau tiga tanda ini kita rasakan, bisa jadi memang mantan benar-benar sudah bersungguh-sungguh untuk tidak pernah kembali kepada kita lagi. Terus bagaimana dengan nasib kita? Hidup terus berjalan kan? Sekarang kita kan berdoa ya, bahwa agar mantan itu menjadi jodoh kita. Maka ketika memang mantan itu bukan yang terbaik untuk kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan pengganti mantan yang jauh lebih baik daripada mantan. Kita mencintainya dan dia pun mencintai kita. Ya. Perpisahan itu juga bisa menjadi awal dari perjalanan hidup kita menjadi lebih baik lagi. Ya, karena bisa jadi saat kita terus bersama dengan mantan, maka hidup kita akan semakin mundur. Ya, tetapi setelah berpisah dengan mantan, kemudian kita menemukan jodoh terbaik kita, hidup kita akan menjadi lebih baik.
Allah Maha tahu mana yang terbaik untuk hidup kita. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.